Hendrawan, sebagai Ketua Serikat Hijau Indonesia untuk wilayah Sumut, bagaimana sikap SAI terhadap keputusan pemerintah yang telah mencabut izin 28 perusahaan pasca banjir dan longsor yang terjadi kemarin? Ya, Serikat Hijau Indonesia Sumatera Utara itu sudah jelas sikapnya dari awal. Pasca banjir tanggal 25 November itu kita mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi atau audit terhadap seluruh pelaku atau perusahaan yang beraktivitas di wilayah ekosistem Batang Toru. Kita ketahui bahwa ekosistem Batang Toru itu meliputi dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Nah, di dalam ekosistem Batang Toru ini kan memiliki kekayaan yang beragam sebenarnya. Memiliki hutan yang sangat asri dan luas, termasuk ada prima donanya satwa di landscape ekosistem Batang Toru ini, termasuk orangutan Tapanuli, di samping harimau Sumatera ya. Nah, kita sangat mengapresiasi kehadiran negara terhadap alam di Sumatera Utara, termasuk di ekosistem Batang Toru, dan terhadap rakyat. Negara hadir untuk menyelamatkan ekosistem Batang Toru. Nah, kita mengapresiasi itu pasca dicabutnya izin itu. Tapi kita juga berharap kepada pemerintah tidak hanya sebatas dia hanya mencabut secara administratif, harus diberikan audit, evaluasi secara menyeluruh, dan penegakan hukum yang sepadan atas kerusakan tutupan hutan yang terjadi di ekosistem Batang Toru. Kemudian Bang, saat ini kan sedang dilakukan proses pemulihan pasca terjadi bencana, dan pemerintah, Polri, dan TNI sudah bekerja di lapangan. Bagaimana AESI Sumut memandang peran dan langkah pemerintah, terus Polri dan TNI dan stakeholder terkait lainnya terkait dengan pemulihan ini yang dilakukan saat ini? Ya, pemerintah dalam konteks pemulihan pasca bencana ini terlihat di lapangan hadir, termasuk Polri, TNI terus bergiat di lapangan bersama para pengungsi masyarakat, memastikan kehidupan mereka berjalan dalam pemulihan, termasuk pangan, sandang, dan papan hari ini. Nah, kita melihat semua itu sangat baik dan sangat berjalan dengan semestinya, meskipun memang tidak sesempurna, belum sesempurna yang diharapkan. Namun inilah langkah-langkah yang kita lihat untuk pemulihan ekosistem Batang Toru. Kemudian langkah strategis apa yang perlu dilakukan pemerintah dan stakeholder lainnya, Polri dan TNI, terkait bencana yang telah terjadi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali? Pertama, kita berharap terhadap pemerintah untuk merangkul semua pihak, termasuk beberapa stakeholder yang konsen terhadap penyelamatan lingkungan, hutan, khususnya di ekosistem Batang Toru. Nah, semua harus dilakukan upaya-upaya penyelamatan atau reboisasi menyeluruh terhadap tutupan-tutupan hutan yang hari ini sudah terbuka, sudah terhabisi. Bagi kita, kolaborasi itu sangat penting, harus dibangun ke depan, karena bagaimanapun hutan adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tidak ada hutan, maka tidak akan ada kehidupan lagi. Nah, bisa saja nanti ketika tutupan hutan ini habis, bencana-bencana susulan, bencana-bencana yang kemarin itu akan terulang kembali. Nah, maka kita berharap pemerintah, termasuk Polri dan TNI, meningkatkan pengawasan dan penindakan secara hukum bagi siapapun yang melakukan penebangan pohon atau perambahan hutan khususnya di Sumatera Utara.
Nah, kemudian satu lagi adalah yang kita harapkan ke depan adalah pihak penegak hukum, termasuk Polri ya, atau Polda Sumatera Utara ya, harus menjadikan satu atensi terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan-kerusakan khususnya di kawasan hutan. Bagi kita di SHI, menebang satu pohon di dalam kawasan hutan itu adalah satu kejahatan. Apalagi di ekosistem Batang Toru ini ada orangutan Tapanuli. Nah, perdagangan satwa kemungkinan akan terjadi. Perdagangan orangutan Tapanuli pasti akan terjadi. Karena ini akan menjadi satu incaran bagi pelaku-pelaku kejahatan perdagangan satwa. Kita lihat terenggiling, harimau Sumatera sudah banyak diungkap oleh Polda Sumatera Utara dalam praktek-praktek perdagangannya. Nah, kita berharap Polda Sumatera Utara ke depan juga membongkar, menjadikan isu perdagangan orangutan Tapanuli ini menjadi salah satu isu kejahatan yang luar biasa. Terima kasih.